Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya Imade Yoga Mahendra dengan NIM 18085610044 akan menjelaskan bagaimana cara mengimport zip file ke dalam database MySQL dengan menggunakan OGR to OGR dan SHP to MySQL, lalu menampilkannya ke dalam aplikasi Quantum GIS. Di sini saya menggunakan studi kasus yaitu Kabupaten Gianyar. Oke, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimport zip file ke dalam database MySQL dengan menggunakan OGR to OGR. Jadi di sini pertama kita jalankan dulu MySQL-nya. Di sini saya menggunakan Laragon. Kita start all. MySQL sudah berjalan. Lalu kita buka PHP MyAdmin-nya. Nah, sini sudah terbuka. Nah, pertama kita akan membuat nama database-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan nama contoh OGR to OGR saja. Lalu kita klik create. Database sudah terbuat. Lalu selanjutnya kita akan menuju directory dari Quantum GIS ini. Nah, di sini kita tinggal klik kanan saja dari folder ini, open file location. Nah, di sini saya menyimpannya di program file Quantum GIS dan bin. Lalu kita klik kanan, buka terminalnya. Nah, di sini terminalnya sudah terbuka. Lalu kita jalankan kode dari OGR ini sendiri. Lalu kita pastikan ke dalam terminal. Nah, lalu di sini kita ubah. Yang pertama yaitu nama database-nya. Tadi kita menggunakan nama database OGR to OGR. Lalu host dari MySQL kita, di sini saya menggunakan localhost, nama usernya yaitu root dengan passwordnya tidak ada password, lalu kita kosongkan saja. Lalu lokasi dari zip filenya. Nah, di sini saya menyimpannya dalam satu folder di desktop. Lalu kita copy saja lokasinya. Kemudian kita pastikan di sini. Klik kanan, lalu kita buat slash, nama filenya yaitu administrasi desa AR. Kita copy saja, klik kanan, SHP, lalu slash strip ln dan nama tabel dari database yang kita inginkan. Ini saya akan membuat contohnya itu batas wilayah Gianyar sebagai contoh saja. Lalu update override local engine system, ini kita biarkan. Lalu kita klik enter. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini maka database sudah berhasil, maka zip file sudah berhasil terimport ke database MySQL. Kita buka di sini, lalu kita refresh. Nah, di sini sudah terdapat yang pertama itu tabel batas wilayah Gianyar yang kita buat, lalu geometri kolom dan spatial ref sistemnya. Nah, di sini dalam batas wilayah Gianyar sudah terdapat batas-batas wilayahnya itu misalnya pada Ketewel, Batu Kangin Bulan, Batu Bulan, Celuk Sukawati dan lainnya. Dan di sini sudah terdapat keterangan lainnya, bisa dilihat di sini, dan ada lebar sheetnya dan areanya. Baik, begitu cara mengimport zip file ke dalam database MySQL menggunakan OGR to OGR. Oke, lalu selanjutnya yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimport zip file ke dalam database MySQL menggunakan SHP to MySQL. Pertama, kita buka PHP MyAdmin kita, lalu kita membuat database baru dengan nama contoh. Di sini saya menggunakan nama SHP to MySQL. Lalu kita klik create. Nah, setelah itu kita buka folder SHP to MySQL. Nah, di sini di dalam folder ini kita masukkan dari
file yang kita ingin jadikan tabel. Nah, tapi di sini kita tidak hanya memasukkan SHP-nya, tapi juga beberapa file lainnya. Contoh di sini saya mengambilnya dari file Kabupaten Gianyar. Nah, di sini contohnya saya ingin mengambil data dari administrasi desa HR. Nah, di sini saya mengcopy semua administrasi desa HR dengan ekstensi yang lainnya dari CPG, DBF, PRJ, SBN, SBX, SHP, XML dan SHX. Nah, di sini kita copy lalu kita pastekan ke dalam folder SHP to MySQL ini. Lalu selanjutnya kita buka terminalnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai kode untuk menjalankan SHP to MySQL ini. Nah, kita copy saja lalu kita paste. Nah, di sini sudah. Nah, pertama di sini penjelasannya itu di sini kita akan menjalankan SHP to MySQL. Lalu kita tulis nama filenya tanpa ekstensi sebanyak 3 kali. Karena dalam tools ini ia akan mengecek kolom dan barisnya sebanyak 3 kali. Lalu tanda panah. Tanda panah ini berfungsi untuk mengeksekusi dari file yang kita import tadi dan membuatnya ke dalam file SQL dalam berbentuk tabel. Lalu di sini kita masukkan nama tabel yang kita inginkan .sql. Lalu jika sudah ini kita jalankan saja enter. Nah, maka file berhasil dibuat. Lalu selanjutnya, di sini filenya sudah terbuat. Batas wilayah gianyar.sql. Lalu selanjutnya kita import saja langsung ke dalam database. Pilih database yang kita inginkan, klik import, choose file. Nah, masuk ke directory folder yang tadi SHP to MySQL, lalu kita pilih tabelnya, yaitu di sini saya membuat dengan nama batas wilayah gianyar.sql. Lalu kita klik go di sini. Nah, di sini database sudah terimport. Nah, pada SHP to MySQL ini memang terdapat error seperti ini. Tetapi di dalam tabel ini semua datanya sudah berhasil terimport dengan benar. Oke, jadi di sini yang ketiga saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan database MySQL ke dalam QuantumGIS. Nah, di sini pertama kita buka aplikasi QuantumGIS-nya. Nah, di sini kita pilih Open Data Source Manager. Kita klik, lalu pada vektor kita pilih database. Kemudian typo-nya kita pilih MySQL, lalu kita klik New. Ini type-nya kita ganti ke MySQL, name-nya ini kita buat OGR. Lalu host dalam MySQL saya itu localhost. Database yang tadi kita buat namanya itu OGR, portnya kita kosongkan saja. Kemudian di sini username-nya saya tadi menggunakan root, lalu passwordnya kita kosongkan saja. Lalu sini kita klik store, tempat password store. Nah, ini berguna untuk menghubungkannya ke dalam database dan bisa mengupdate-nya secara real time. Lalu kita klik OK, lalu kita add. Nah, passwordnya kita kosongkan saja, lalu kita klik OK. Lalu kita close. Nah, di sini kita sudah mempunyai. Di sini kita sudah berhasil mengimport database yang tadi kita buat ke dalam QuantumGIS. Nah, di sini selanjutnya kita akan menampilkan batas-batas wilayahnya, yaitu dengan cara klik kanan pada layer, lalu kita pilih label, kemudian kita pilih single label. Nah, di sini kita ganti value-nya dengan menggunakan name obj, yaitu artinya name object. Lalu kita berikan buffer untuk memberikan warna agar tidak terlihat terlalu mepet. Lalu kita klik apply dan OK. Nah, di sini nama-nama dari tiap batas wilayahnya sudah tampil. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan warna yang berbeda dari tiap wilayahnya, yaitu dengan cara klik kanan pada layar tadi, pilih simbologi, lalu kita pilih categorize. Nah, di sini kita pilih value-nya, kita pilih name object. Lalu color remnya kita pilih warna blue.
dan pilih classify. Nah, di sini dia sudah terklasifikasi sesuai dengan warna wilayahnya. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, di sini nama tiap-tiap wilayah, wilayah-wilayah tiap desa dari desa Gianyar sudah berbeda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Tutup kata saya ucapkan terima kasih.